Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Tafsir Kalimat Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Saleh bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, "Wala nakhtimu al-kalama bi ayatin dzakaraha Allah ta'ala fi kitabih." Dan sungguh kami akan akhiri kitab ini dengan sebuah ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Tubayyinu laka anna kufral musyrikina min ahli zamanina a'zamu min kufril ladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Yang ayat tersebut akan menjelaskan kepada Anda bahwasanya kekufuran orang-orang musyrik di zaman kita sekarang itu lebih parah daripada kekufuran orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman dahulu. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, "Kufru ahli zamanina a'zamu min kufril musyrikin al-awwalin." Kekufuran orang-orang di zaman kita sekarang jauh lebih parah daripada kekufuran orang-orang musyrikin di zaman dahulu. A'zamu min kufri Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Lebih parah daripada kekufurannya Abu Jahal dan kekufurannya Abu Lahab. Li'anna al-musyrikin al-awwalina yusyrikuna fil rakha'i wa yukhlisuna fil syiddati. Karena orang-orang musyrik zaman dahulu mereka berbuat syirik di masa rakha, di masa lapang, di masa senang, di masa longgar. Dan mereka yukhlisun, mereka mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan doa fil syiddati, ya, mengikhlaskan doa kepada Allah fil syiddah dalam keadaan sempit, dalam keadaan darurat. Li'annahum ya'lamuna annahu la yukhallisu minasyiddati illallahu. Karena mereka mengetahui bahwasanya tidak ada yang bisa melepaskan mereka dari kedaruratan, dari kegentingan, dari kesulitan kecuali Allah semata. Amma musyriku zamanina fahum fi syiddati aktsaru syirkan. Adapun orang musyrik di zaman kita sekarang, ya, mereka di masa-masa genting, di masa-masa sulit justru lebih parah kesyirikannya. Aktsaru syirkan minhum fir rakha. Jauh lebih parah kesyirikannya daripada ketika masa-masa lapang. Ya, ketika masa sulit, lebih parah kesyirikannya daripada di masa-masa normal, masa-masa lapang. Idza waqa'u fi syiddati yunaduna ma'budatihim. Kalau mereka terjerumus, kalau mereka terjebak dalam suatu syiddah, dalam suatu kondisi genting, kondisi sulit, kondisi darurat, maka mereka pun memanggil-manggil sesembahan-sesembahan mereka. Kullun yunadi ma'budahu liyukhlisahu minal gharaqi fil bahri. Setiap mereka memanggil sesembahan-sesembahan mereka untuk menyelamatkan mereka dari tenggelam di laut. Yukhlisuhu min kadza, atau menyelamatkan mereka dari sebuah musibah tertentu. Kullama zada al-khataru zada syirku indahum. Semakin bertambah bahayanya, semakin bertambah pula kesyirikannya. Fahum asyaddu minal musyrikin al-awwalina wal iyadhu billah. Oleh karena itu, mereka lebih parah daripada orang-orang musyrik di zaman dahulu. Wal iyadhu billah. Semoga kita dihindarkan oleh Allah dari perkara tersebut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, qala Allah Ta'ala firman, "Wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iya." Ketika mereka terkena bahaya di laut, ya, ketika mereka mendapatkan musibah di laut, dhalla man tad'una illa iya. Mereka tersesat, man tad'una illa iya. Siapa lagi yang mereka sembah
kecuali Allah semata. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Ketika mereka selamat sampai ke darat, mereka pun langsung menyimpang, langsung mereka berbuat kesyirikan. Wa kanal insanu kafura, dan manusia itu banyak yang kufur. Surat Al-Isra ayat 67. Wa qad dzakara Allahu 'anil kuffari annahum idza massahum ad-durru taraku as-sadata wal masyayikha. Allah sebutkan dalam ayat ini bahwasanya orang-orang kufar, mereka ketika mendapatkan mudarat, mendapatkan bahaya, mereka meninggalkan sadah, meninggalkan tokoh-tokoh mereka, meninggalkan masyayikh mereka. Falam yad'u ahadan minhum, mereka tidak berdoa kepada sadah, kepada tokoh atau kepada masyayikh mereka. Walam yastaghithu bihi, dan mereka pun tidak beristighatsah kepada tokoh-tokoh ataupun masyayikh mereka. Bal yukhlisuna lillahi wahdahu la syarika lahu. Maka mereka pun mengikhlaskan doa hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa yastaghithuna bihi wahdahu, dan mereka hanya beristighatsah kepada Allah semata. Fa idza jaa ar-rakha'u asyraku, namun ketika datang kondisi lapang, ketika sudah selamat, mereka pun berbuat syirik lagi. Wa anta taral musyrikina min ahli zamanina, dan Anda wahai pembaca sekalian, Anda melihat orang-orang musyrik di zaman kita. Wa la'alla ba'dhum yadda'i annahu min ahli ilmi, dan mungkin saja sebagian mereka mengklaim diri mereka adalah ulama. Wa fihi zuhdun wa ijtihadun wa ibadatun, dan mereka memiliki kezuhudan, mereka punya kesungguh-sungguhan dalam beribadah, dan mereka memiliki ibadah-ibadah yang rajin, yang getol. Idza massahu ad-durru qama yastaghithu bi ghairillahi, ketika mereka terkena bahaya, mereka pun langsung beristighatsah kepada selain Allah. Mithlu ma'rufun au Abdul Qadiril Jilani, semisal mereka beristighatsah kepada Ma'ruf atau beristighatsah kepada Abdul Qadir Al-Jilani. Wa ajallu min haula'i mithlu Zaid bin Al-Khattabi wa Zubairu, dan semisal dengan mereka orang-orang musyrikin di zaman sekarang beristighatsah kepada Zaid ibn Al-Khattab atau kepada Az-Zubair. وَأَجَلُّ مِنْ هَؤُلَاءِ مِثْلُ Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih parah lagi mereka, lebih orang yang lebih agung lagi yang mereka istighatsahi semisal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fallahul musta'an, maka Allah lah satu-satunya yang kita mintai pertolongan. Wa a'dhamu min dzalika wa atammu annahum yastaghithuna bit-tawaghiti wal kafarati wal maradati mithlu Syamsana wa Idrisa. Dan yang lebih parah lagi dan lebih atam, lebih sempit lagi, artinya lebih parah lagi, lebih fatal lagi, bahwasanya mereka orang-orang musyrik di zaman sekarang beristighatsah kepada tagut-tagut, kepada tawaghit, kepada tagut-tagut. Wal kafarah, dan orang-orang kafir, dan maradah, dan orang-orang yang durhaka, orang-orang ahli maksiat, semisal dengan Syamsan, Idris, wa yuqallahu al-ashqaru wa yusufu wa amthaluhum, dan disebutkan juga nama-nama sesembahan-sesembahan yang lain seperti Ashqar, Al-Ashqar, Yusuf, dan yang semisalnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Allah ta'ala yang lebih tahu apa saja yang mereka sembah. Walhamdulillahi awalan wa akhiran. Segala puji bagi Allah di awal pembukaan kitab ini dan juga di akhirnya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Semoga salawat dari Allah dan keselamatan dari Allah tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, dan juga kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya semuanya. Amin. Syekh
Shalih bin Fauzan al-Fauzan mengatakan, ma'rufun huwa ma'ruful karhi min awliya'il ma'rufina fil Iraqi ya'buduhul quburiyuna. Ma'ruf maksudnya adalah ma'ruf al-karhi. Dia adalah seorang wali yang ma'ruf, yang ma'rufin, yang dikenal, yang terkenal di negeri Irak, yang disembah oleh orang-orang kuburiyun, para penyembah kubur. Wa Abdul Qadir al-Jilani imamun min a'immatil Hanabilatil qudamai. Adapun Abdul Qadir al-Jilani adalah seorang imam dari imam-imam mazhab Hambali terdahulu. Fahuwa imamun jalilun. Syekh Abdul Qadir al-Jilani adalah seorang imam yang mulia, ya, seorang ulama ahlu sunnah, seorang yang baik, seorang yang benar. Walakin lamma mata i'taqadu annahu yanfa'u wa yadurru. Namun ketika beliau meninggal, orang-orang musyrik menyangka bahwasanya beliau bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan mudarat. Fabanu ala qabrihi, dan kuburannya pun dibangun. Wasufiyatu ittakhadhuhu imaman lil mutasawwifati, dan orang-orang sufi menjadikan beliau sebagai imam dari sufiyah. Wa ashabu tariqatin yusammunahum al-qadariyata huwa bari'un minhum rahimahullahu. Demikian juga para ashabut tariqah, orang-orang yang punya tarekat-tarekat yang dinamakan dengan tarekat Qadiriyah. Ya, Syekh Abdul Qadir al-Jilani disembah-sembah, kemudian terbentuklah tarekat Qadiriyah yang dinisbatkan kepada beliau. Abdul Qadir jadi Qadiriyah. Namun wahwa bari'un minhum. Sesungguhnya Syekh Abdul Qadir al-Jilani berlepas diri dari mereka semua. Fahuwa ma'rufun bis-salahi wal istiqamati wal ilmi wat tuqa. Beliau adalah orang yang dikenal memiliki kesalehan, istiqamah, orang yang memiliki ilmu yang mendalam dan juga memiliki ketakwaan. Kana min akabiri ashabi madhhabil imami Ahmad, dan beliau adalah salah satu ulama besar madhab Hambali. Walahu fihi muallafun ma'rufun ismuhu al-Gunyatu, dan beliau memiliki sebuah kitab yang terkenal namanya kitab Al-Gunyah. Wa Zaid ibn al-Khattabi sahabiyun jalilun. Adapun Zaid ibn al-Khattab, beliau adalah seorang sahabat yang mulia, sahabat Nabi. Wa huwa akhu Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, dan beliau adalah saudaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Umar bin Khattab. Wa qutila fil Yamamati wa qubira fiha wa kana alaihi kubbatun. Beliau terbunuh dalam perang Yamamah dan beliau dikuburkan di sana. Dan beliau di atas kuburannya dibangun kubbah oleh orang-orang musyrikun. Falamma ja'a Syekhu Muhammadun rahimahullah hadama hadzal qubbata wa lam taqum ila al-ana walhamdulillahi wa lan taquma insyaallah. Dan ketika datang dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau pun menghancurkan kubah tersebut, dan kubah tersebut tidak didirikan lagi sampai sekarang, walhamdulillah, dan semoga tidak didirikan lagi sampai seterusnya insyaallah. Wa Zubairu ibn al-Awwami radhiyallahu anhu hawariyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Az-Zubair ibn al-Awwam, adapun Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang pembela Nabi, pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haula'i al-awliya'u wa sahabatu ya'buduhum al-quburiyuna. Maka mereka ini, Ma'ruf al-Karhi, Abdul Qadir al-Jilani, Zaid ibn al-Khattab, Az-Zubair ibn al-Awwam, mereka adalah para wali dan para sahabat. Namun mereka disembah oleh orang-orang kuburiyun, para penyembah kubur. Walakinnahum lam yaktafu bi'ibadatihim. Namun mereka pun tidak mencukupkan diri dengan menyembah para aulia dan para sahabat tersebut. Bal abadu at-tawaghita wal kafarata wal maradata minas saharati wal kahanati. Namun mereka pun, orang-orang musyrikun, menyembah para tagut-tagut, menyembah orang-orang kafir,
menyembah orang-orang yang durhaka dari kalangan tukang sihir dan juga para dukun. Wal ibahiyina wal hululiyina, dan juga para ibahiyin, orang-orang yang sekte ibahiyin adalah sekte yang membolehkan segala hal. Semuanya ibahah, semuanya boleh. Yang dalam bahasa kita sering disebut dengan kaum abangan, kaum ibahiyin. Wal hululiyin, dan orang-orang hululi, orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah Ta'ala bersatu dengan makhluknya. Mereka ini ibahiyin dan hululiyin. Tokoh-tokoh mereka ketika meninggal disembah oleh orang-orang musyrikun. Demikian juga tadi tawaghit, kafarah, dan saharah dan kahanah. Orang kafir yang dianggap baik kemudian meninggal disembah padahal kuburan orang kafir. Demikian juga tukang sihir, demikian juga dukun yang meninggal kuburannya disembah. Alladzina yaquluna man tarakal awamira wan nawahiya fahuwa muqarrabun min Allah. Dan mereka ini para sufiyah, orang-orang sufi dan juga orang-orang kuburiyun, mereka mengatakan orang yang meninggalkan perintah-perintah agama dan meninggalkan larangan-larangan agama, tidak mengindahkan larangan-larangan agama, maka dia adalah orang yang muqarrabun min Allah, orang yang dekat dengan Allah. Walaysa bihajatin lil awamiri wan nawahi, maka mereka ini tidak butuh kepada perintah atau larangan. Wa inna ma hiya lil awami faqat, perintah-perintah dan larangan itu hanya bagi orang awam saja. Amma huwa fawasala ila Allahi wa la yahtaju ila syai'in. Adapun mereka ini yang disembah-sembah ini, para orang-orang yang dianggap wali, orang-orang yang dianggap bisa memberikan manfaat atau mudarat, mereka katakan wasala ila Allah. Mereka ini langsung nyambung dengan Allah, langsung berhubungan dengan Allah, maka tidak membutuhkan aturan syariat, tidak membutuhkan perintah atau larangan. Wasyamsanu wa Idrisu wa Yusufu haula'i tawaghitu kanu fir riyadi qabla zuhuri da'wati syekhi. Adapun Syamsan, Idris, dan Yusuf ini adalah nama-nama taghut yang dahulu ada di Riyadh, di kota Riyadh di Saudi Arabia. Yang dahulu adanya mereka ini sebelum datangnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Falamma ja'a Syekhu wa qala bil jihadi fi sabilillah. Adapun ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab datang, kemudian beliau berjihad di jalan Allah, berperang melawan orang-orang kafir, wastawla al-muslimuna 'ala Riyadh, dan kaum muslimin berhasil menguasai kota Riyadh yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang kafir, orang-orang Eropa, maka azalu hadhil wathaniyati minha wa min ghairiha, maka Syekh pun menghancurkan berhala-berhala ini, sesembahan-sesembahan ini, dan yang lainnya yang ada di kota Riyadh. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Demikian yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.